PowerPoint saya nggak apa-apa. Bapak Ibu, pembangunan kita atau perbaikan kita ternyata masih harus berlanjut, saudaraku ya. Atap sudah, plafon sudah, yang bolong-bolong, yang nggak rapi, yang kemarin jebol sudah. Kemudian ngecat juga sudah. Ya, talang sudah. Nanti kalau Bapak Ibu di luar, Bapak Ibu sudah lihat bedaknya sudah baru ya. Jadi retak-retaknya sudah nggak ada dan tukang kita ini rapi ya, rapi. Dan Yusri di sebelah juga bilang, wah ini bagus, ini halus pekerjaannya gitu ya. Dan atap sudah, talang sudah, plafon sudah, ngecat sudah, tapi ya begitu. Biasanya kalau ada tukang tuh jadi meremen, saudaraku ya. Jadi masih 1 minggu lagi, tapi mereka harus libur karena mereka sudah janji untuk mengerjakan di tempat yang lain 1 minggu dan kemudian Senin minggu depannya lagi akan kembali lagi untuk sedikit membenahi ruang sekolah minggu. Karena kami ini perlu ruang konseling, saudaraku ya, ruang konseling yang private, yang tidak terganggu dengan orang lalu lintas begitu. Jadi ruang sekolah minggu itu akan sedikit diubah sedikit supaya ada ruang private untuk kita nyambut tamu, saudaraku, untuk kita bicara pribadi, untuk jemaat, untuk orang-orang yang perlu ngobrol tanpa diketahui yang lain kecuali dinding yang mendengarkannya. Jadi perlu, saudaraku ya, ini ruang praktek dokter pribadi. Haleluya, begitu ya. Dokter aja punya ruang praktek, saudaraku, enggak semua orang boleh masuk ya. Jadi kita perlu itu untuk melayani jemaat lebih baik lagi, gitu ya. Jadi doakan ini tukang libur seminggu dan kemudian minggu depan Senin akan kembali lagi. Yang kedua, hari Kamis tanggal 14 Mei ada ibadah kenaikan Yesus jam 5 sore. Nah, saya mengundang mandor yang renovasi gereja. Ini Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Yohanes Raharjo. Jadi dia ini pelaksana harian dari GBI Mangunan ya, dekat Pancargas itu. Jadi ucapan terima kasih saya karena beliau sudah kasih tukang yang baik dan sudah mengerjakan gereja bakti kita. Saya mengundang dan memberi kesempatan beliau melayani ya. Jadi hari Kamis 14 Mei ibadah kenaikan Yesus jam 5 sore akan dilayani Bapak Pendeta Yohanes Raharjo ya. Yang ketiga, Karisma Youth sedang cari dana. Jadi Bapak Ibu kalau ada dagangan, ada jualan di bawah, itu bukan lagi untuk pembangunan, saudaraku, tetapi sementara ini anak-anak remaja kita juga butuh dana. Untuk posisi saat ini dari beberapa wadah pelayanan di Karisma, youth ini yang paling kencang, saudaraku, program demi program dan acara demi acara. Tapi bagus supaya mereka enggak beracara di luar tapi beracara dan berkomunitas dengan sehat. Karena itu kita perlu dukung. Ya saudaraku, kalau di tempat lain biasanya sekolah minggu yang banyak pengeluaran ya. Kali ini Karisma youth kita sedang terus bergerak sehingga butuh dana ya, sehingga mereka cari dana, mereka jualan di bawah. Bapak Ibu boleh ngelarisi untuk mendukung setiap program Karisma Youth. Yang terakhir pengumuman, hari ini Minggu Berbagi dari KFC KFC El Shaddai ya, Minggu Berbagi. Nah, rupanya hari ini Minggu Berbaginya bukan sembako, bukan apa saudaraku, bukan sayuran, tetapi tanaman, bibit tanaman. Iya, Bapak Ibu yang mau nanam, karena ini pohonnya juga pohon keras, pohon besar ya. Ada apa kemarin saya lupa, ada duet saudaraku, saya kaget ketika ada yang pesan, saya mau pohon duet. Saya bilang, puji Tuhan Bu, saya dukung Ibu nanam pohon duet, haleluya. Nanti kalau sudah berbuah duetnya saya minta, haleluya. Ya, ternyata duet saudaraku, bukan duet ya, ada duet, ada pucuk merah, ada apa lagi saudaraku, beringin kayaknya ada. Enggak ada ya.
Apalah, pokoknya ada pohon-pohon saudaraku. Jadi kalau di Bapak Ibu ada lapangan yang nganggur gitu ya, ada kebun yang nganggur mau ditanam saudaraku, atau rame-rame kita bawa ke Candi Ngawen, kita tanam di atas bukit sana, nanti Bu Yuplin yang jadi pimpinan proyeknya saudaraku ya, haleluya. Kita penghijauan, kita ngomong sama Pak Bupati, Pak kita mau menghijaukan Candi Ngawen supaya untuk selfie itu teduh, nggak panas-panas gitu saudaraku ya. Nanti proyek akan dipimpin oleh Bu Yuplin dan Bu Christine, haleluya ya, naik ke atas untuk menanam ya. Kita yang lain bantu doa di bawah, nah gitu saudaraku ya. Jadi minggu berbagi kali ini ada bibit tanaman, Bapak Ibu yang punya lahan dan mau mencoba menanam silahkan ya. Pesan saya jangan coba-coba tanam di kamar, saudaraku ya, haleluya. Karena ini tanaman yang perlu waktu untuk berbuah ya, bahkan pohon duitnya tadi juga perlu waktu untuk berbuah. Oke, segala pertanyaan nanti di bawah boleh. Sekarang ke firman Tuhan dulu. Katakan sama-sama sekarang panggilan Makedonia. 1, 2, 3. Makedonian Call. Apa yang kita mau pelajari dari cerita ini? Next yang berikutnya, mari kita lihat ayatnya. Bapak Ibu menyimak, saya membacakannya. Kisah Rasul 16 ayat 4 dan seterusnya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ini keputusan apa? Sebentar kita akan lihat. Jadi mereka ini keliling dari kota ke kota nginjil, memberikan keputusan. Hasil sidang, hasil rapat rasul-rasul. 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lanjut, next. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Next. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Next yang berikutnya. Kita lihat latar belakangnya, saudaraku. Kita tidak bisa melepaskan satu cerita dari konteks atau latar belakang ayatnya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca Kisah Rasul pasal 15 sebelum pasal 16 tadi. Kita tahu Kisah Rasul menceritakan pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja mula-mula. Pada awalnya gereja mula-mula itu adalah gereja intern Yahudi. Jadi yang percaya Yesus, yang dibaptis adalah semuanya orang-orang Yahudi. Jadi gereja Kristen Yahudi gitu ya saudaraku ya. Nah tetapi dalam perkembangan ternyata Tuhan juga melawat, Tuhan juga menjangkau non-Yahudi.
Itu menggenapi Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kisah 1 ayat yang ke-8 ada janji, ada nubuatan bahwa gereja akan sampai ke ujung bumi. Nggak nunggu beda kitab, di kitab Kisah Rasul langsung penginjilan, langsung jiwa-jiwa dituai dari kaum non-Yahudi. Nah, tetapi kemudian muncul persoalan teologis karena pengaruh Yahudi. Persoalannya apa? Orang Kristen Yahudi ini ngomong sama Kristen baru. Jadi orang Kristen yang dari Yahudi, yang orang Yahudi, ngomong kepada orang Kristen dari non-Yahudi. Mereka ngomong begini, kalau mau diselamatkan harus disunat sama seperti kami, harus ikut Taurat sama seperti kami. Nah, Paulus sama Barnabas menentang itu. Loh, kok begitu? Ini berbeda. Menjadi Kristen percaya Yesus itu yang mengikuti yang Yesus ajarkan, bukan mengikuti adat istiadat Yahudi. Nah, itu persoalan teologis. Kalau orang jadi Kristen, dia bukan orang Yahudi, apakah harus mengikuti tradisi atau hukum Yahudi? Ini jadi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, informasi saja, persoalan teologis adalah salah satu persoalan dalam gereja Tuhan, dalam jemaat Tuhan. Ini harus diatasi. Jadi kalau ada jemaat punya paham yang berbeda tentang keselamatan, tentang baptisan, tentang Roh Kudus, nah itu harus dijawab. Begitu. Dan persoalan teologis hanya salah satu persoalan. Nanti ada persoalan teknis. Kalau orang mati, misalnya dalam konteks kita, orang mati dikubur, apakah harus menghadap ke arah tertentu? Nah, gitu kan. Yang lain kan harus menghadap ke arah tertentu. Apakah Kristen harus menghadap ke arah tertentu? Itu persoalan teknis yang harus dijawab, gitu. Cara membaptis bagaimana? Gitu. Cara melayani jemaat baru bagaimana? Hal-hal teknis yang berbeda bisa bikin persoalan, bisa bikin ribut. Belum lagi persoalan hubungan komunikasi antara pelayan satu dengan pelayan yang lain, antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Belum persoalan ekonomi dalam jemaat, belum persoalan lain banyak saudaraku. Jadi gereja itu harus siap menghadapi banyak masalah. Bilang sama sebelah, gereja itu banyak masalah. Bilang saudaraku, haleluya ya, puji Tuhan. Beda suku, beda karakter, beda latar belakang, beda kebudayaan, beda kebiasaan, sama-sama Jawa, sama-sama suatu suku, tapi beda kebiasaan di rumah, itu bisa menimbulkan masalah di gereja. Jadi PR-nya Pak Gembala ini banyak saudaraku. PR-nya pelayan-pelayan ini banyak. Ini hanya muncul salah satu persoalan di gereja mula-mula, persoalan teologis. Nanti muncul lagi teknis. Kok diakonianya nggak rata? Makanya ditunjuk 7 diaken, ya kan? Kok yang dapat hanya orang-orang Yahudi, yang orang-orang non-Yahudi, yang janda-janda non-Yahudi, kok nggak merata pembagiannya? Mereka berunding, mereka rapat, ditunjuklah 7 diaken. Jadi gereja itu PR-nya persoalan teologis, persoalan teknis, persoalan hubungan, persoalan ekonomi, saudaraku hubungan eksternal, hubungan internal, hubungan eksternal dengan tetangga, dengan masyarakat. Jadi Bapak Ibu doakan setiap pelayan di tempat ini, doakan gembala supaya setiap persoalan-persoalan yang harus diatasi ini harus diatasi. Ya. Bilang sama sebelah, persoalan gereja enggak cuma satu, bilang senggol sebelahnya, bilang saudaraku, haleluya ya. Atau senggol sebelah kiri, sekarang sebelah kiri, bilang begini, gereja enggak hanya ngurusin kamu, bilang saudaraku, bilang sama sebelah, bilang sama sebelah ya. Jadi kalau semuanya minta diperhatikan, ya sabar saudaraku begitu ya, sabar. Gereja enggak bisa mungkin memenuhi seluruh kebutuhan kita ya. Ini hanya satu persoalan. Orang non-Yahudi jadi Kristen apakah harus ikut hukum Yahudi? Nah kemudian diadakanlah sidang di Yerusalem. Rasul-rasul rapat kumpul yuk.
Ini ada persoalan nih, gereja-gereja sedang semangat, mereka nginjil, mereka bertumbuh di kota-kota, banyak hasil penginjilan muncul. Tetapi ada persoalan nih. Orang-orang Farisi bilang, kalau kamu jadi pengikut Yesus, kamu juga harus disunat. Kamu juga harus melakukan Taurat. Mereka sidang. Dan kemudian setelah sidang berlangsung, kemudian ada keputusan. Ternyata mereka memutuskan, orang non-Yahudi yang jadi Kristen tidak harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Jadi sunat atau tidak enggak masalah. Yang penting sunat hati. Itu keputusan sidang Yerusalem di Kisah Rasul 15. Jadi ingat, orang non-Yahudi tidak harus ke Yahudian untuk ikut Yesus. Yang mengerti katakan amin. Lah kok malah sekarang ada gereja yang ke Yahudian, saudaraku, begitu kan? Kita sudah Kristen, kita sudah ikut Tuhan, tapi kita malah ke Yahudian. Begitu kan? Ya nggak usah dibahas itu, saudaraku ya. Tetapi ini keputusan sidang Yerusalem, Kisah Rasul 15. Tetapi harus ada keputusan, selain bahwa orang non-Yahudi tidak harus mengikuti tata cara hukum Yahudi, keputusannya ada 4. Yang dilarang ada 4. Yang pertama, makan makanan yang dipersembahkan berhala. Enggak boleh. Yang kedua, tidak boleh terlibat percabulan dalam segala bentuk apapun. 3, tidak boleh makan binatang yang mati dicekik. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi tolong Pak Win, kalau membelih ayam jangan ditekek. Haleluya, ya puji Tuhan. Bilang sama sebelah, belih ayam jangan ditekek, bilang saudaraku ya. Haleluya ya. Kalau membelih ayam itu dipotong, darahnya dicurahkan. Haleluya. Kemudian keputusan yang keempat, dilarang makan darah. Jadi kenapa saya nggak makan darah? Kenapa ajaran kita mengatakan kita nggak makan darah? Bukan perjanjian lama. Memang hukum Taurat berkata jangan makan darah karena di dalam darah ada nyawanya. Tapi itu bukan lagi perjanjian lama karena itu diperbaharui sebagai keputusan dalam sidang Yerusalem Kisah Rasul 15. Ini keputusan sidang perjanjian baru yang harus tetap dilakukan sampai sekarang. Jadi alasan kita nggak makan darah itu gitu ya. Nah itu nanti jadi persoalan, saudaraku, soal makanan itu berkembang lagi. Lah gimana kalau kita makan, kita disuguhi tapi kita nggak tahu? Nanti ada penjelasan lain, nggak usah tanya-tanya, haleluya. Kalau disuguhi ya makan aja, haleluya. Tapi kalau tahu ada darahnya jangan dimakan, tapi nggak usah tanya. Ini bikin rica-rica, darahnya pakai darah apa nggak usah tanya, saudaraku, begitu ya. Kecuali ada orang yang keberatan, itu ada darahnya jangan dimakan. Ya kita ngalah demi dia, gitu ya. Itu penjelasannya lebih lebar lagi. Oke ya. Jadi kalau beli ayam, saudaraku, darahnya enggak usah ditampung. Digoreng, gurih ya Pak, haleluya. Enak ya Pak, haleluya. Melanggar, saudaraku, keputusan rasul-rasul, mesaki rasul-rasul yang lapat, saudaraku. Iya, kasihan mereka udah rapat capek-capek membicarakan untuk kepentingan gereja Tuhan, saudaraku. Ya, jadi hargailah saudaraku, keputusan rapat 2000 tahun yang lalu. Iya. Ini snacknya banyak loh, saudaraku, biayanya nggak murah ini. Jadi tolong hargai rapat rasul-rasul, saudaraku ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Senggol sama sebelahmu, isih okeh panganan enak. Bilang, saudaraku, bilang. Masih banyak makanan yang enak tuh, masih banyak, saudaraku. Selain didih, selain saren tuh masih banyak, saudaraku ya. Gitu Tuhan. Kalau saren dimakan, kalau saren di makam boleh, saudaraku ya, maksudnya tidur-tiduran di makam boleh, saudaraku ya. Saren di makam boleh, tapi saren dimakan jangan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke, clear? Ini baru latar belakang loh, saudaraku. Pulanglah, doalah damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Baru pendahuluan, saudaraku, gitu ya. Latar belakang dari panggilan Makedonia. Lanjut yang berikutnya. Oke, sekarang kita bedah tipis-tipis ya. Ayat 4 dan 5.
Nah, karena itu sekarang kita ngerti ayat 4, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi ngerti sekarang ya, Paulus sama Silas keliling kota, mengunjungi jemaat-jemaat untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Enggak usah bingung dengan pengajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen harus disunat. Enggak usah bingung dengan pengajaran orang Kristen itu harus melakukan Taurat. Karena ini keputusan kami rapat. Mereka sosialisasi, mereka keliling. Dengan harapan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Bilang sama-sama, lebih baik nurut. Katakan sama-sama, 2, 3. Ya, lebih baik nurut ya. Nah, ketika nurut, taat otoritas, taat keputusan dari otoritas, yang terjadi adalah ayat 5, jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Itu bertumbuh kualitasnya. Gitu ya. Dan setelah bertumbuh kualitasnya dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya, bertambah kuantitas. Jumlahnya bertambah, mutunya tambah, jumlahnya tambah. Katakan asik, haleluya. Kenapa? Taat. Taat keputusan. Jadi izinkan ketika pelayan-pelayan memunculkan keputusan, ini seperti fatwa saudaraku ya. Jadi ada persoalan, orang non-Yahudi harus sunat enggak? Orang non-Yahudi harus jadi seperti Yahudi enggak? Wah, ini perlu difatwakan. Jadi mereka rapat, mereka memunculkan fatwa bahwa itu enggak masalah. Orang non-Yahudi enggak harus seperti Yahudi. Yang penting jangan makan binatang yang mati dicekik, makan darah, percabulan, kemudian makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi orang yang taat itu akan mengalami pertumbuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Katakan sama-sama, taat membawa berkat. 1, 2, 3. Mereka nurut, mereka ikut. Ya udah kita ikut. Oh, hasil sidang rasul-rasul. Mereka bertumbuh imannya, kemudian juga bertumbuh jumlahnya. Weh, ini keren. Lanjut. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah. Jadi Roh Kudus ini punya program, Roh Kudus punya kemauan. 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini sama ya, Roh Kudus dan Roh Yesus itu sama. Roh Kudus dan Roh Yesus sama. Tuhan punya kehendak. Selalu ada kendala. Kok nggak bisa tembus Asia? Kok nggak bisa tembus Bitinia? Selalu ada kendala, tetapi Tuhan pegang kendali. Yuk baca sama-sama 2, 3. Selalu ada kendala, tetapi Tuhan pegang kendali. Bilang sama sebelah, kalau ada kendala, Tuhan pegang kendali. Bilang sama sebelah, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan pegang kendali, itu lebih dari peluru kendali. Wah, gitu saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku lihat bahwa Roh Kudus itu menuntun hamba-hambanya. Roh Kudus tidak pernah membiarkan hamba-hambanya berjalan sendiri. Di Perjanjian Lama, Tuhan muncul dalam tiang awan dan tiang api. Orang Israel itu kan keluar dari Mesir nggak ngerti Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu itu seperti apa. Mereka nggak ngerti arah, belum ada kompas, belum ada Google Map. Yang ada Google Map. Tanya kepada emak-emak, maksudnya gitu saudaraku ya, haleluya ya. Jadi yang putri yang kakung kalau nggak bisa baca Google Map, ya, tanyalah kepada emak-emak, ya, itu namanya Google Map, haleluya ya. Mak, niku pasare tasih tebih mboten tinggal sekedap melih kok Mbak. Nah itu namanya Google Map, haleluya, puji Tuhan ya. Mereka nggak punya maps, mereka nggak punya kompas. Tapi orang Israel dari Mesir ke Kanaan dituntun oleh Tuhan sendiri dalam wujud tiang awan dan tiang api.
Makanya kalau mereka diizinkan berputar-putar 40 tahun, padahal sebenarnya kalau garis lurus dari Mesir ke Kanaan, itu katanya cuma beberapa hari bisa, beberapa bulan bisa. Tapi karena ketidaktaatan, mereka berontak, gerutung, grundel. Tuhan bawa mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun, baru sampai tujuan. Senggol sebelahmu, berani gak taat, muter-muter. Bilang saudaraku haleluya, bilang saudaraku ya. Jadi orang yang gak taat itu saudaraku termuter tak iya, haleluya. Hidup kita itu gak mau diarahkan, kita akan banyak mengalami hal-hal yang seharusnya gak kita alami. Jadi nurut saja deh gitu ya. Tiang awan suruh belok-belok, tiang awan berhenti. Tiang api mengizinkan orang Israel menghadapi musuh, hadapi musuh. Nah di perjanjian baru gak ada lagi tiang awan, tiang api. Tapi Roh Kudus bermanifestasi dengan memimpin pelayan-pelayan, memimpin Paulus dan Silas untuk jangan masuk ke sini, ada waktunya. Engkau yang bisnis mungkin Tuhan berkata jangan bisnis itu. Kenapa Tuhan? Gak ada penjelasan, kadang-kadang Tuhan juga gak jelasin. Jangan sekolah di sini. Jadi kalau ada yang diterima di SMA Taruna Nusantara, puji Tuhan. Ya. Kalau belum diterima, puji Tuhan. Berarti Tuhan mau punya rencana yang lain. Yang paling bawah kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Tuhan sengaja menutup pintu, Dia punya rencana. Haleluya. Anak-anak muda kalian nembak seseorang, belum diterima. Jangan bundir. Haleluya. Ya. Anak-anak muda katakan amin. Wih, cuma satu yang amin. Ditolak satu, ada lain yang akan terima kalian. Haleluya. Belum waktunya, sabar. Ngelamar pekerjaan sini belum dapat, ngelamar pekerjaan sana belum didapat. Siapa tahu Tuhan punya rencana. Asal kita nurut aja sama Tuhan. Jadi doalah Tuhan, kalau hari ini aku nganggur, biarkan aku nganggur dalam kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Gitu loh, nganggur dalam kehendak Tuhan itu bagus. Karena memang Tuhan yang sengaja bikin Anda di rumah dan kemudian mengerjakan hal-hal yang lain yang siapa tahu Tuhan mau panggil engkau menjadi pelayan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Iya. Untuk apa bekerja di luar kehendak Tuhan daripada lebih baik nganggur, sepertinya diam, gak menghasilkan secara keuangan tapi sedang ada dalam kehendak Tuhan. Beberapa orang kadang-kadang harus dibawa seperti itu, saudaraku ya. Jadi jangan juga mengkondisikan seseorang harus seperti orang yang lain. Aku tidak menghasilkan uang memang, keuanganku terbatas, tapi buah-buah pelayanan itu begitu kelihatan. Nah, kita harus support yang begitu, saudaraku. Karena siapa tahu memang dunianya bukan dunia sekuler, gitu ya. Jadi kadang-kadang Roh Kudus sengaja nutup pintu. Katakan sama-sama, Tuhan kadang-kadang sengaja menutup pintu. 1, 2, 3. Apa sih kurangnya Paulus dan Silas ini orang yang luar biasa. Mereka rasul-rasul yang luar biasa. Toh juga Roh Kudus tutup pintu. Jangan ke sana, jangan ke sini. Jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apakah berarti mereka nggak boleh nginjil? Mereka nginjil, cuma masuk Asia ditutup dulu. Karena belum waktunya. Gitu ya. Lanjut. Next. 8, 9, 10. Setelah nggak bisa masuk Bitinia, ayat 8. Mereka melintasi Misia. Mereka sampai di Troas. Nah, penglihatan ini muncul di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan. Ngerti, ini pintu yang dibuka Tuhan. Asia tutup, Bitinia tutup, berarti Tuhan mau ke Makedonia.
segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, di Makedonia. Next, apa yang kita bisa pelajari? Katakan sama-sama, Roh Kudus penolong, penuntun, pengarah. 1, 2, 3. Di Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. P-nya besar, itu Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Baca yang bawah sama-sama, 2, 3. Terkadang Tuhan sengaja menutup satu pintu karena dia ingin membuka pintu yang lain. Katakan sama-sama, ada pintu yang lain yang terbuka. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, Saudaraku, kadang Tuhan sengaja menutup satu pintu. Kita berpikir ketika satu pintu ditutup Tuhan, kita berpikir habislah sudah, nggak ada kesempatan lagi. Siapa bilang? Tuhan punya banyak pintu, saudaraku. Tuhan punya banyak jalan. Satu pintu ditutup, dia ingin membuka pintu yang lain. Asal kita nurut, taat otoritas, bertumbuh dalam iman, saudaraku. Begitu ya. Paulus ngalami, Asia ditutup, Bitinia ditutup, ternyata Makedonia terbuka. Paulus langsung paham, kita harus ke Makedonia. Karena ini tanda. Penglihatan orang yang minta tolong, itu tanda bahwa kita harus ke sana. Next yang berikutnya. Nah, bagian ini akan saya bahas berikut, saudaraku. Jadi ini masih bersambung ya. 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi. Oh, berarti Filipi ini bagian Makedonia. Makedonia itu provinsi besar. Di Makedonia banyak kota-kota. Nah, Filipi itu termasuk yang dikunjungi Paulus di Makedonia. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Lalu, benar enggak penglihatannya Paulus? Ketika Paulus lihat orang Makedonia, nyebrang kemari. Tolonglah kami. Paulus, nyebrang kemari. Tolonglah kami. Benar enggak? Jangan-jangan cuma impen-impenan. Jangan-jangan cuma weruh-weruan, jangan-jangan cuma lihat-lihatan. Nanti kita akan belajar di khotbah saya berikutnya, apa yang Tuhan kerjakan di Makedonia. Tapi bagian ini skip dulu ya. Nah, kita akan kembali ke sini, next. Macedonian Call, panggilan Makedonia. Paulus dapat penglihatan, ada orang Makedonia berdiri dan berseru, bukan bisik-bisik ya. Berseru itu artinya bersuara dengan keras. Artinya ini emergency call. Ini adalah panggilan darurat karena dia berseru. Berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita perlu kepekaan melihat pintu yang dibukakan Tuhan. Sekecil apapun pintu itu, kalau itu dibuka Tuhan, masuk. Hari ini sebenarnya di sekeliling kita banyak panggilan Makedonia. Apakah tetanggamu yang sedang lapar? Apakah temanmu yang sedang galau? Apakah orang lain yang sedang melolong, minta tolong? Orang lain perlu nasihat, orang lain gak ngerti bagaimana keluar dari masalah mereka? Ini orang-orang Makedonia di sekeliling kita, saudaraku. Nah, pertanyaannya, apakah engkau mendengar dan melihat seruan orang-orang Makedonia di sekeliling hidupmu? Mungkin itu temanmu, anak-anak sekolah. Jangan berpikir teman kita ini dia ketawa-ketawa kok. Banyak mereka yang bundir, kelihatan ketawa-ketawa, ternyata stres. Jadi di balik tawa, kadang-kadang mereka butuh sebuah pertolongan, nasihat. Kita doakan, kamu tuh ketawa-ketawa sih aku lihat, tapi saya lihat Tuhan taruh di hatiku untuk aku berdoa buat kamu. Doakan.
Kelihatan punya banyak duit, kelihatannya kamu seneng. Banyak orang kaya punya duit, stres saudaraku. Jadi jangan terkecoh dengan banyaknya uang, jangan terkecoh dengan banyaknya tawa seseorang. Jangan menunggu penglihatan rohani jika sebuah kebutuhan sudah tampak dalam penglihatan jasmanimu. Aku gak dapat penglihatan kok seperti Paulus kok. Padahal tetangga kita di sebelah rumah gak makan 3 hari. Kita masih mau nunggu penglihatan. Kalau kita sudah lihat satu kebutuhan secara jasmani, gak usah tunggu penglihatan rohani, saudaraku. Bilang sama sebelah, kalau lihat kebutuhan, langsung bertindak. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, langsung bertindak. Aku mendengar tetanggaku sedang bertengkar. Kelihatannya terjadi KDRT. Kelihatannya ada piring terbang, gelas terbang. Ada teklek terbang, saudaraku, ada ciduk terbang, ember terbang, gelundang. Tuhan, aku harus nolong enggak ya? Aku enggak dapat penglihatan nih. Saudaraku, bertindak. Haleluya, puji Tuhan. Satu kali di satu rumah di Malang, saudaraku. Ada seorang ibu teriak-teriak. Wah. Tetangga diam saja. Besok paginya, tetangga tanya kepada suami dari yang punya rumah ini, Pak, Bapak kalau marah sama istri, mbok jangan main pukul, main tangan. Saya dengar tadi malam ibu itu teriak-teriak, pasti Bapak aniaya, Bapak tampar. Lalu si tuan rumahnya ngomong, enggak saya tampar, kami enggak berkelahi. Lah kok teriak-teriak? Ada tikus lewat, haleluya, puji Tuhan ya. Ada tikus lewat saudaraku, ibunya wah. Tetangga pikir sedang terjadi KDRT. Dan itulah kisah nyata dari rumah tangga Pak Ari dan Bu Kris. Haleluya, puji Tuhan ya. Orangnya ada di sini saudaraku, iya. Rupanya Bu Kris teriak, wah, dikira Pak Ari KDRT saudaraku, haleluya. Jadi kalau kita dengar lowongan di tengah malam dari sebelah kita, saudaraku, nggak peduli apakah KDRT, apakah tikus, tolong bertindak tanya gitu loh, saudaraku, haleluya. Walaupun ketika Pak ada apa, tikus lewat, oh puji Tuhan, ya sudah enggak apa-apa ya, aman. Jangan nunggu ternyata KDRT bener, saudaraku. Besok ada ambulan, ditemukan, oh saudaraku. Kaki sudah berpisah dengan tubuh. Wah saudaraku sudah pating protil, saudaraku. Terjadi mutilasi. Orang, kita padahal ngerti bisa bertindak sesuatu. Iya. Ada orang Jumat Kliwon, saudaraku, berdiri di jembatan Gending sendirian, saudaraku. Berhenti dulu. Haleluya. Kalau bawa teman, saudaraku ya. Bawa teman itu kok ada cewek berdiri Jumat Kliwon, saudaraku ya. Pakai baju merah, si manis jembatan Gending. Saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu kok anaknya kok cantik, kelihatannya lagi putus asa, kelihatannya lagi ditolak pacarnya, itu cewek cantik tengah malam Jumat Kliwon. Nyong anak muda lewat sendirian, saudaraku, haleluya. Wah, daripada bundir tak openi ya. Saudaraku jangan, itu bukan belas kasihan ilahi, saudaraku ya. Itu simpati manusiawi. Sebentar kita akan belajar bedanya simpati manusiawi sama belas kasihan ilahi. Beda, saudaraku ya, beda. Ya. Bilang sama sebelah, jangan nolong karena modus. Bilang saudaraku, haleluya. Bilang, haleluya. Ya. Iya. Nah, sekarang sih banyak jebakan juga, orang pura-pura jatuh, pura-pura terkapar di tengah jalan, saudaraku. Ya memang kita ini harus peka sekali, saudaraku. Kita harus peka mana kita perlu nolong apa enggak. Kalau sendirian tengah malam, di tengah bula, saudaraku. Bula, haleluya. Di tengah bula ada orang ngatang-ngatang gitu, kita sendirian ya enggak usah. Yo berdoa, Tuhan gimana nih, berhenti apa enggak. Minimal kalau sendirian ya sekarang ini jangan berhenti, saudaraku, begitu ya. Bablas dulu cari pertolongan, ngejak orang lain sak kampung. Nah gitu, saudaraku, kira-kira begitu. Tapi bertindaklah, haleluya. Singgol sama sebelah, bertindaklah, bilang saudaraku, haleluya. Iya. Sekarang ada telepon emergensi 110, itu telepon darurat dari polisi, saudaraku. Kemarin saya nonton konten dari Polres Magelang, saudaraku. Jadi Kapolresnya itu memakai seseorang yang ada di lokasi itu untuk pura-pura telepon 110. Kapolresnya dampingi, siapa namanya mas ini? Anda tahu enggak sekarang ada panggilan darurat polisi 110.
Kita mau coba responnya seberapa cepat dia datang ya. Kapolresnya sendiri saudaraku gitu. Kemudian orang ini telepon, Pak terjadi kecelakaan di titik poinnya ini bla 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 bla. Tutup. Ah gitu. Kemudian kapolresnya nunggu dan ternyata, berapa menit kemudian langsung polisinya datang. Ya gitu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau satu kali Pak Gembala kasih pengumuman di grup, perlu kerja bakti bla 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 bla. Nah, ditunggu yang cepat responnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Iya. Yang lagi jalan-jalan ya jalan-jalan enggak apa-apa gitu saudaraku ya. Haleluya. Yang lagi doa-doa enggak apa-apa gitu saudaraku ya. Kadang-kadang itu sebuah tes ujian saudaraku, kecepatan dan ketepatan begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita harus bertindak. Bilang sama-sama kita harus bertindak. 1 2 3. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita harus bertindak saudaraku. Jangan nunggu penglihatan rohani kalau itu sudah jelas di depan mata jasmanimu. Ada panggilan Makedonia saudaraku. Ya, menyeberang kemari dan tolonglah kami. This is emergency call. Ini panggilan darurat saudaraku. Pantas Tuhan nutup sini, nutup sana karena Tuhan mau ke sana. Next yang berikutnya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kalau tadi perlu kepekaan, sekarang perlu ketaatan, belas kasihan, dan keberanian. Katakan sama-sama yuk, 2 3. Perlu ketaatan, belas kasihan, dan keberanian. Perlu taat saudaraku. Kemudian harus digerakkan belas kasihan. Kenapa perlu keberanian? Untuk bergerak menolong harus berani menyeberang. Meninggalkan area kenyamanan. Lagi enak-enak tidur kok dibangunkan suruh mendoakan Pak Gembala. Siapa tahu Pak Gembala sedang juga nggak bisa tidur. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan, kenapa aku bangun tengah-tengah malam harus berdoa untuk Pak Gembala dan Bu Gembala ya? Doakan saudaraku. Nanti Roh Kudus bilang, dia ndak bisa tidur Pak Gembala, Bu Gembala ndak bisa tidur, mikir ke kowe. Haleluya, puji Tuhan ya. Ternyata memikirkan dirinya saudaraku. Doakan saudaraku, Tuhan terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala ndak bisa tidur memikirkan diriku. Haleluya. Tuhan berikan kekuatan supaya dia bisa menghadapi keunikan diriku. Haleluya. Begitu saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku harus taat, harus berani, harus digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan malam-malam kenapa aku disuruh pergi ke Borobudur, ke tempat Buah Hono. Waduh Tuhan jam 12 malam ya Tuhan. Itu mau masuk ke rumahnya Buah Hono itu kan ngeri-ngeri sedap itu Tuhan Yesus. Iya kan, dari itu mesti lewat pohon kelapa, lewat tebing-tebing. Itu memang cuma 100 meter. Tapi kalau aku sendirian itu serasa 3 kilometer Tuhan. Haleluya, kalau aku sendirian. Haleluya. Ya ngejak orang gitu saudaraku ya. Kenapa ya malam-malam ini aku disuruh Tuhan pergi ke Buah Hono. Haleluya ya. Puji Tuhan. Untuk bergerak menolong harus berani menyeberang, menghadapi risiko. Haleluya. Yuk baca yang paling bawah. 2 3. Jangan pura-pura tuli dan buta. Jadi kalau ada sebuah kebutuhan jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura buta. Di Lukas 10 imam-imam itu saudaraku lihat orang yang dirampok. Saudaraku imam-imamnya, aku sibuk. Lewat. Orang Lewi lewat, orang ngadang-ngadang. Saudaraku perlu ditolong, lewat. Ada orang Samaria yang peduli, ditolong, dirawat, dibawa ke puskesmas, dibayari duitnya, saudaraku. Nek kurang nanti aku yang nanggung. Saudaraku. Jangan pura-pura tuli dan buta atas kebutuhan panggilan darurat. Matius 25 ayat 42 berkata, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, belas kasihan ilahi berbeda dengan simpati manusiawi. Ya, berilah makan kepada mereka yang lapar. Ya, apa bedanya belas kasihan ilahi sama simpati manusiawi? Simpati manusiawi itu begini. Kita lihat satu keadaan, seorang anak yatim misalnya. Ditinggal mati bapak ibunya.
Lalu kita berkata, aduh mesake yo. Tapi ya sudah mesake tok. Itu simpati manusiawi, gitu ya. Ada orang punya masalah, aduh kasihan ya. Tapi ya udah kasihan tok, nggak lakukan apa-apa. Saudaraku, itu hanya simpati. Tapi mari kita berdoa supaya kita punya belas kasihan ilahi. Ketika kita kasih makan orang, itu karena belas kasihan ilahi. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu ngopeni makanan kita loh saudaraku. Bilang sama sebelah, Tuhan itu ngopeni makanan kita. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. MBG itu sudah ada di Kejadian 1. Tuhan menciptakan pohon-pohonan, buah-buahan untuk dimakan gratis dan sehat. Nah gitu. MBG sudah ada di zaman Yesus. Tuhan bilang sama murid-murid, kamu harus kasih makan mereka. Jadi kalau kita kasih makan orang, itu bukan sekedar program dari Kementerian Sosial. Jadi jangan melakukan hanya program. Ketika engkau menjadi seorang guru, jangan hanya ngajar karena program, engkau harus ngajar, tuntutan tugas. Ketika engkau jadi tenaga kesehatan, engkau nggak boleh bekerja hanya untuk menghasilkan uang. Tenaga kesehatan ya melayani masyarakat dengan hati. Siapa tahu dengan suntikanku, wah dia bertobat. Wah gitu saudaraku ya. Dengan infus, dengan saudaraku, dengan vaksin yang aku berikan cus lalu dia bertobat terima Yesus. Tidak mustahil itu terjadi saudaraku. Ketika kita ngajar bukan hanya tuntutan tugas, tuntutan profesional pekerjaan, tapi lakukan dengan hati. Ketika kau kerja di warung, melayani orang makan, biarkan itu bukan, yo kamu makan, aku melayani kamu kan karena itu kamu bayar, aku dapat sesuatu. Jangan hanya karena untuk melakukan sebuah tuntutan tugas pekerjaan, lakukan aku memberi makan dengan kasih. Ditata dengan baik, diplating dengan baik, iya gitu. Kalau perlu sebelum makan dipijeti, nah, misalnya gitu saudaraku ya, yang sejenis maksudnya begitu saudaraku ya. Tapi jangan, Mas, belum makan 3 hari, mriki Mbah tak pijeti. Oh enggak cocok saudaraku ya, haleluya. Itu bukan Injil, itu bukan menjawab kebutuhan. Orang makan, orang lapar, dipijeti, oh enggak cocok saudaraku. Kalau kita lihat orang pegel-pegel, dan kok digerakkan pijeti dia, saudaraku. Kalau orang tua, kalau sejenis, saudaraku ya, boleh saudaraku. Ya, tapi jangan modus saudaraku, dipijeti. Pinjam 100, nah, saudaraku jangan saudaraku. Next yang berikutnya, yuk. Kesimpulan, apa yang kita pelajari? Kevin. 1, pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan manusia. Tuhan yang punya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang mengatur. Kita hanya pekerja. Yang setuju katakan amin. GPDI Karisma bukan pekerjaan Pak Denny, bukan pekerjaan para pelayan, bukan pekerjaan semua leader. Ini pekerjaan Tuhan, biarkan Tuhan yang ngontrol, Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang kendali karena Tuhan yang punya. Pergerakan Paulus dituntun oleh Roh Kudus. KFC, mau Bethesda, mau El Shaddai, mau Adonai, saudaraku. Mau tempuran, mau kota, saudaraku, mau breakthrough, bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Tuhan. KFC Bethesda mau ke Sami Galuh. Saya berdoa supaya kita digerakkan bukan karena program, tetapi karena belas kasihan. Ada orang yang melambai-lambai di perbukitan Sami Galuh. Kita udah tetapkan tema saudaraku untuk KKR Sami Galuh. Pak Hendra tanya, Pak Gem apa temanya? Roma, Pak Hendra usul. Bagaimana kalau Roma 12 ayat 11? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh setuju. Lalu temanya dikalimatkan apa Pak Gem? KKR Sami Galuh 29 Mei. 28 Mei. Temanya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi kan enggak match kalau jadi kalimat tema. Temanya KKR Sami Galuh. Temanya tahu? Api di Bukit Menoreh. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu judul komik zaman dulu saudaraku ya. Itu yang orang-orang tua pasti ngerti saudaraku ya. SH Mintarja gitu ya saudaraku. Bener sudah serius. Udah dibikin flyernya. Nanti di share saudaraku. Nanti kami share ya.
Jadi KKR Samigalo itu benar-benar di Bukit Menoreh kan saudaraku. Dan ternyata ada kebutuhan yang kita harus penuhi saudaraku. Dan informasi, saya baru ngerti ternyata nenek moyangnya Bu Endang itu orang Samigalo. Bu Endang cerita, sebelum kami ke Wonogiri, sebelum kami kemana-mana, kami itu nenek moyangnya itu orang Samigalo. Haleluya. Bu Endang itu ternyata akarnya adalah orang Samigalo. Bu Endang, doakan ya Bu Endang, api di Bukit Menoreh. Haleluya, puji Tuhan ya. Gereja Kristen Alkitab Indonesia, ini bukan GPDI, Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Pernah dengar gereja itu? Kalau belum pernah dengar ternyata ada. Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Samigalo. KFC Bethesda akan berkunjung dan memberkati mereka. Iya. Minggu lalu Vian melayani Gereja Kesatuan Hati Indonesia di Semarang. Minggu lalu Vian itu melayani Gereja Kesatuan Hati Indonesia. Saya baru dengar ada gereja itu, tapi ternyata ada. Bapak Ibu, biarkan hati kita digerakkan oleh belas kasihan karena banyak orang yang melambai-lambai, minta tolong kepada kita. Ada Yesus dalam kita, kita bisa sedikit meringankan, memberi jawaban buat mereka. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Kebutuhan pemberitaan Injil adalah kebutuhan yang mendesak, tak bisa ditunda, harus segera dilaksanakan. Proyek keselamatan adalah proyek prioritas. Katakan sama-sama, proyek keselamatan adalah proyek prioritas. 1, 2, 3. Gak bisa ditunda Bapak Ibu. Caranya nginjil yang paling bagus itu dengan media barang. Iya, next. Iya, yang kedua, itu satu itu. Iya. Media penginjilan yang paling bagus itu dengan barang. Kalau Anda gak bisa ngomong, terima Yesus, percaya Yesus, Yesus juru selamat, gak bisa ngomong. Kasih makanan sama orang, saudaraku. Gusti berkahi nggih Mbah, didahari ngang sekeco. Itu Injil. Anda kasih baju sama orang yang gak punya baju. Ini loh aku punya baju, kamu mau enggak tak kasih baju? Itu Injil. Yang langsung diaplikasikan dalam tindakan nyata. Jadi gak ada alasan engkau gak bisa ngomong. Kalau engkau gak bisa ngomong, tanganmu ini bisa nginjil. Kakimu bisa nginjil. Ada orang yang susah. Bapak Ibu, beberapa pelayanan rumah sakit mendampingi orang yang sekarat, mendampingi orang yang sedang sekarat dalam sakaratul maut. Pelayanannya enggak ngomong, kamu terima Yesus, kamu hampir mati terima Yesus, kalau enggak masuk neraka, enggak ngomong. Cuma mendampingi nyanyi orang yang lagi sedih, lagi sekarat, dinyanyikan saudaraku. Engkau bisa nyanyi buat orang lain, lakukan itu. Itu Injil. Next, terakhir. 3. Apa yang kita pelajari? Temukan panggilan Makedoniamu. Laksanakan panggilan Makedoniamu. Mari sama-sama kita berdoa, minta Tuhan menunjukkan Makedonia kita. Siapa orang yang sedang melambai-lambai minta tolong untuk kita tolong. Siapa tahu itu rekan kerjamu, siapa tahu itu tetanggamu, siapa tahu itu saudaramu. Karena statement terakhir saya, dunia akan selalu memanggilmu untuk bersenang-senang, memenuhi kebutuhan pribadimu. Tapi Tuhan memanggilmu untuk memberi, memperhatikan kebutuhan orang lain, melepaskan kebutuhan pribadimu, dan engkau menjangkau orang-orang Makedonia dalam hidupmu. Tuhan